Halo teman-teman semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小敏的频道。Hari ini kita ngomong-ngomong lagi dulu ya teman-teman. Xiaomin mau nanya nih, menurut kalian kalau udah usia 30 tahun ke atas, terutama wanita, emangnya masih layak untuk ikutan ajang girl band? Jadi gini, di China ada satu variety show 综艺节目 berjudul 乘风破浪的姐姐. Acara ini tuh emang gak sefamiliar kayak 创造营 atau 青春有你, padahal tuh konsepnya sama-sama aja. Yang membedakan adalah 青春有你 dan 创造营 itu tuh pesertanya kan lebih anak-anak muda. Kalau 乘风破浪的姐姐 itu pesertanya wanita dan usianya itu udah 30 tahun ke atas. Yang lebih wownya lagi, sebenarnya mereka-mereka ini tuh udah pernah debut, bahkan udah punya nama di dunia entertainment China. Gak cuma di Indonesia, di berbagai negara stereotip terhadap wanita yang usianya udah di atas 30 tahun itu masih cukup kuat ya. Jadi masih aja ada yang nganggep, aduh lu udah umur 30 tahun masa masih gitu-gitu aja. Aduh lu udah 30 tahun masih belum nikah aja. Aduh lu udah 30 tahun emang masih ada yang mau dengerin lu nyanyi. Aduh lu udah 30 tahun kalah saing lah lu sama penyanyi-penyanyi baru yang bening. Nah itulah kenapa ada acara 乘风破浪的姐姐 ini. Jadi acara itu memang pengen bertujuan untuk membangkitkan lagi kepercayaan diri bagi para wanita-wanita yang usianya udah di atas 30 tahun, pengen mengajak mereka untuk menaiki gelombang lagi, berjuang lagi, biar semua orang itu bisa melihat dan menyadari bahwa wanita-wanita yang usianya udah di atas 30 tahun pun masih bisa tampil luar biasa. Yang bikin Xiaomin kaget adalah di 乘风破浪的姐姐Season 2 ini, Naing menjadi salah satu peserta. Naing merupakan penyanyi senior, lagunya dia 就这样被你征服。Naing sendiri usianya udah 53 tahun dan dia tuh udah menjalani debut selama 34 tahun. Jadi dia tuh udah penyanyi senior banget deh. Meskipun dia udah berkecimpung cukup lama di dunia entertainment Tiongkok, tapi popularitas dia juga masih cukup tinggi. Dia masih sering tampil di layar kaca, baik manggung ataupun jadi mentor. Jadi sebenarnya apa yang membuat penyanyi senior sekelas Naing ikutan acara 乘风破浪的姐姐, ikutan acara buat jadi girl band? Lagi pula dia kan udah menyandang status sebagai penyanyi senior. Memangnya ada yang berani ngeritik dia? Satu hal yang pasti semua orang ketahui adalah setiap acara TV itu kan pasti punya settingan, punya gimmick. Nah menurut Xiaomin, setting dan gimmick di acara ini tuh oke banget. Kenapa? Karena dari acara ini kita bisa ngeliat Naing, seorang penyanyi senior, itu dia masih mau tetap belajar hal yang baru, dia mau menantang dirinya melakukan hal yang gak biasa dia lakukan. Karena seperti yang kita ketahui, Naing itu tuh spesialis lagu slow, dan kalau misalnya dia nyanyi lagu yang agak cepet dikit pun, tariannya tuh yang simple-simple banget. Sedangkan di sini dia itu kan harus jadi girl band, jadi dia itu harus bisa nari dengan tempo yang cepet, dan dia juga harus bisa nari sambil nyanyi. Ini tuh nggak mudah banget kan. Nah jadi dari sini kita bisa belajar dari sikapnya Naing yang harus mau terus belajar meskipun statusnya dia itu udah penyanyi senior. Dan satu hal lainnya yang patut diacungi jempol adalah Naing harus rela melepaskan segala statusnya, harus melupakan dulu semua prestasi yang pernah dia raih selama dia 34 tahun berkecimpung di dunia entertainment Tiongkok. Dia itu harus jadi orang baru lagi, dia yang biasanya ngeritik dan mentorin orang, sekarang dia yang dikritik dan dia yang dimentorin orang. Dan kalau teman-teman lihat aksi panggungnya dia, itu bener-bener hebat banget deh. Di umurnya dia yang udah 53 tahun, dia itu udah bisa nari sambil nyanyi, dan dia itu bisa nyanyi berbagai macam genre musik. Jadi nggak cuman genre yang biasa dia nyanyiin itu seperti dulu. Pokoknya Naing, ni han bang. Sebenarnya nggak cuma dari Naing aja, tapi juga ada Zhang Bozhi, Zhou Bichang, Rong Zuer, dan juga semua peserta 乘风破浪姐姐lainnya. Kita tuh bisa belajar banget hal yang positif dari mereka. Yang terutama adalah soal memperjuangkan mimpi. Perlu teman-teman ketahuin, sebagian besar peserta yang ikutan acara 乘风破浪的姐姐 ini merupakan Hui Guorou. Hui Guorou merupakan sebutan di mana seorang artis itu udah nggak terkenal lagi, terus mereka akhirnya harus ikutan audisi atau ikutan ajang lagi biar bisa debut lagi, biar bisa dikenal lagi oleh orang banyak. Dari sini juga kita bisa ngeliat kan, kalau setiap orang itu punya jalan sukses yang berbeda-beda. Ada yang begitu debut langsung sukses, terus masih terkenal sampai sekarang. Ada juga yang udah debut terkenal bentar, terus udahnya ngilang. Ada yang debut langsung ngilang. Nah, cuman begitu ada kesempatan yang datang di depan mata kalian, berarti pilihannya cuma dua. Kalian mau menyerah pada takdir atau mau memanfaatkan kesempatan itu dengan sebaik mungkin. Maka dari itu, belajar dari peserta 乘风破浪的姐姐 ini,
Kita itu harus tetap memperbaiki diri, kita itu harus terus mengasah diri kita itu harus terus memperbaiki diri ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi biar ada kesempatan itu datang di depan mata kita itu bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Ingat teman-teman, ada kata-kata Mandarin yang sangat bagus banget, yaitu 机不可失，时不再来，机会是留给有准备的人，但成功是留给已经行动的人。 Para peserta乘风破浪的姐姐ini kan rata-rata wanita yang udah berusia 30 tahun ke atas, usia yang udah dianggap nggak laku lagi. Cuman kalau kita telusuri lebih dalam, alasan mereka untuk ikutan acara ini kan biar bisa mempelajari hal yang baru, bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, bisa mewujudkan impian, bisa mencari popularitas dengan cara yang lebih berkualitas. Terus juga ada yang pengen mengubah takdirnya. Jadi sebenarnya acara ini tuh man正能量，是不是？ Cuma ya, namanya juga netizen ya, ada aja yang komen, aduh itu udah umur 30 tahunan lebih ngapain sih jadi girl band, nggak cocok tahu, nggak pantas, aduh itu ngapain sih joget-joget kayak gitu, bikin gue sakit mata aja, dan komen-komen jelek lainnya. Kalau menurut Xiaomin, emangnya ada yang salah? Memangnya nggak boleh? Emangnya yang boleh jadi boy band girl band itu cuma yang muda-muda doang? Setiap jenjang umur kan punya segmen market yang berbeda-beda. Jadi mau jadi boy band atau girl band di umur berapapun ya fine-fine aja, nggak ada salahnya. Teman-teman, kita itu harus ingat kalau 大家都是第一次做人，人生没有说明书。 Kita semua ini tuh baru pertama kali jadi manusia di dunia ini. Jadi kita tuh nggak ada yang tahu tutorialnya harus gimana. Di umur segini tuh harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain, harus ngapain. Nggak ada yang tahu pasti. Jadi asalkan nggak melanggar norma atau aturan hukum yang berlaku, ya terserah kalian mau menjalaninya itu di umur berapa. Jangan sampai kita maksain orang lain juga menjalani jalan waktu kehidupan yang sama seperti kita. Karena belum tentu jalan waktu kehidupan kita pun merupakan yang terbaik. Yang terpenting dalam hidup ini tuh 不留遗憾. Jangan sampai ada penyesalan. Tuh betul ya? Ini menurut Xiaomin. Bagaimana kalau menurut kamu? 这就是我的看法。你们呢？评论区说说一下你们的看法好不好？ Oke deh teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Buat teman-teman yang masih pengen ngobrol-ngobrol atau punya request topik lainnya, kalian langsung tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Xiaomin di @xiaominze_xiaomin. 好的，朋友们，我们下次见吧，拜拜。